penanggalan. Rencananya kan kalau minggu besok, hari ini saya mau kalian mengerjakan pembelajaran yang fun gitu. Apa kemarin jadi apa saya bilang kemarin tugasnya? Ya, sebagai reporter Andalusia ya. Kalian kerja kelompok ya seru-seruan, nggak terlalu mikir yang keras. Tapi ternyata Rabu besok itu kita tidak bisa ketemu ya, karena tanggal merah. Yes. Jadi kesempatannya hanya hari Selasa. Saya terakhir masuk hari Selasa. Jadi kita tengah. Dan untuk ini tadi Bu Us bilang kalau bisa hari ini kita buat penilaian tugas harian atau ulangan harian gampang. Soalnya 30 pilihan ganda. Dimulai dari bab 8, 9, Apa lihat buku 10. Gimana? Karutnya Ya tidak boleh. Soalnya gampang. belajar Pak. Ya kita ulas kembali ya, kita belajar kembali. Oh ya, sambil mengerjakan yang kemarin ya, siapa yang belum mengumpulkan? Saya kira banyak belum mengumpulkan kali ini. Ini nanti kita ulas bareng sambil kalian mengerjakannya. Buka buku PA-nya. Kita buka bab 8 halaman 177. Ayo buka bukunya halaman 177 bab Ghibah dan Tabayun. Kita bahas secara cepat dan selesai nanti kalian mengerjakan ulangan harian sambil kemungkinan kalau waktunya tepat ya sambil film mengerjakan adegan film, tapi nggak boleh lihat buku. Gimana, semangat? Tapi harus selesai hari ini. Oh iya. Apa? Ya, selesai. Oke. Buka bukunya bab Ghibah dan Tabayun halaman 177. Kita bahas secara cepat tapi mendalam ya. Kita bahas bab 8. Bab 8. Pertama kali saya masuk kita membahas Ghibah dan Tabayun. Kita bahas pengertiannya dulu. Ghibah apa ghibah? Ghibah menggunjing. Apa artinya menggunjing? Membicarakan aib orang lain di belakangnya ya. Nah, orang yang ghibah itu dijelaskan dalam Quran apa di situ? Buka Quran surat Al-Hujurat. Hujurat ayat berapa? Hujurat ayat 12. Yang mana? Perhatikan. Ya, kalian bisa baca. Hujurat ayat 12 menerangkan bahwa orang yang ghibah memakan seperti apa? Orang yang memakan bangkai siapa? Bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudaranya. Nah, dengan kalian bersih dan dengan kita berbeda, maka kita akan memakan bangkai saudaranya sendiri. Saat kapan kita memakan bangkai saudaranya? Saat kita di akhirat atau di neraka. Itu adalah ghibah. Selanjutnya psikopat adalah tabayun. Apa tabayun? Mencari kebenaran. Tabayun mencari kebenaran tentang apa? Mencari kebenaran tentang yang dibahas ghibah atau mencari kebenaran tentang suatu berita. Karena ghibah kan juga berita, tapi berita yang buruk atau berita hoak. Nah, gunanya tabayun kalian adalah mencari kebenaran dari suatu berita, dari suatu informasi yang kalian
ada mengatakan bahwa artis Syahrini meninggal dunia. Kalian kaget. Ya benar lah ini meninggal dunia. Akhirnya kalian cross check, kalian mencari kebenarannya dengan contoh mengunjungi WA profilnya Syahrini, ternyata wah masih ada status, berarti tidak meninggal. Tapi berita yang disampaikan adalah berita. Nah itu adalah gunanya tabayun. Nah tabayun ini juga untuk melawan ghibah. Dengan adanya tabayun maka kalian akan melawan ghibah. Ghibah adalah berita bohong, gunjingan terhadap orang lain. Kalian mengatakan si namanya Ricky bercerita pada si Riko bahwa si Rina adalah orang yang jorok, orang yang gini-gini, kita tegas komprosnya apa kompros? Jangan yang lucu yang kompros. Ya, itu adalah gunanya ibadah sabar. Next kita masuk pada bab 9. Apa bab 9? Islam belum. Apa kemarin rukhsah? Keringanan atau kelonggaran. Nah, jenisnya rukhsah itu ada berapa? Jenisnya buka bab 9. Ada 2. Apa saja? Yang pertama, asal mengandung apa ya? Yang kedua, menghilangkan hukum azimah. Apa azimah? Ada masih ingat? Hukum yang Paten. Hukum paten. Contohnya seperti gerakan sholat. Gerakan sholat kata Nabi adalah, kalian kalau bertanya seperti ini, Mas, kenapa kok gerakan sholat seperti itu? Apa jawabannya kira-kira? Kalau ditanya, Mas, kenapa kok gerakan sholat seperti itu? Karena pada hadisnya Nabi mengatakan bahwa sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Berarti gerakannya itu meniru gerakan Nabi Muhammad gerakan sholatnya seperti itu. Berarti gerakan sholat seperti itu, maka ini adalah azimah itu jadi paten. Nah dengan adanya rukhsah maka azimah ini dipatahkan atau dihilangkan. Apa itu? Mainan kamera. Nah contoh pertama, macam-macam rukhsah. Yang pertama ada apa? Macam-macam rukhsah. Yang pertama ada sholat. Contoh rukhsah sholat. Sholat boleh dijamak. duduk, betul. Duduk atau terlentang. Tidur. Ya tidur terlentang. Apa bedanya jamak kosor? Apa bedanya jamak dan kosor? Kalau jamak itu Kalau jamak itu nyambung. disambung atau digabungkan, lebih tepatnya digabungkan antara dua sholat dalam satu waktu. Kalau jamak takdim zuhur dan Oh, tak metu banyak ketawa. Sholat siapa asar yang pada waktu zuhur. Kalau jamak takdim maghrib dan isya Duk meja, enggak salah. ringkas. Yang awalnya ada berapa rakaat menjadi dua. Kalau maghrib apakah dua? Tetap dua atau tiga? Tetap tiga ya. Ya, berarti dua. Subuh juga oleh. Ya nggak bisa, subuh nggak bisa. Kalau sholatnya 6 waktu mungkin bisa subuh. Soalnya ada 5 waktu. Sholat, selain sholat apa lagi? Dalam Apa puasa apa zakat dulu? Puasa dulu ya. Puasa. Apa usaha puasa? tidak berpuasa bagi orang yang sakit, Orang sakit. orang yang tidak Puasa. orang yang tidak mampu sudah tua, Ya. Orang tua. Hamil. Apa lagi? Gaib. Musafir. Apa? Murtad. Kalau murtad itu membatalkan puasa, bukan membatalkan rukhsah. Musafir apa lagi? Hamil, haid, nifas, raja, melahirkan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada zakat. Gimana pembayaran zakat? Di rukhsah. Boleh dengan uang. Terus apa lagi? Makanan pokoknya.
Ya, terus apa lagi? Boleh diwakilkan. Jadi rukonya itu boleh diwakilkan. Contoh kalian apa mau bayar zakat, tapi kalian mau ke Surabaya,